확인을 해보려고요. 역시 평범한 사죄일 리 없다고 생각했습니다. 전지 전능 신이라도 된 것 같고. 그냥 갈빗대가 아니었네. Sementara itu, Yunso yang pertama kali memulai latihan balet bersama grup balet tanpa didampingi Kim Dan malah kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari anggota yang lain. Namun, Yunso yang sudah berbeda terlihat sabar menghadapi kelakuan buruk dari para anggota grup balet. Tapi tak lama, Yongja bersama si Bondol datang yang tak lain tujuan dua orang ini yaitu untuk membuat Yunso semakin tak nyaman. Bahkan, Yongja menyuruh Kang Woo untuk tidak menjadi juri dalam seleksi penari utama, membuat Yunso semakin kesulitan. Namun, Yunso pun tak mau kalah dengan kedua orang itu. Ia pun mengusulkan jika Yongja bersama Bondol pun untuk tak menjadi juri sebab itu akan lebih adil. Karena Nina merupakan anak dari Yongja dan membiarkan para anggota penari yang menentukan memilih siapa yang layak menjadi penari utama. Tetapi Yunso bukannya fokus dengan latihannya. Ia justru malah terus teringat akan momen-momen manis bersama sang malaikat tampan. Sementara Kim Dan sendiri berada di panti jompo untuk menemani si nenek yang kehilangan suaminya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Yongja yang sedang mengendap-endap mencari sesuatu di kamarnya si Bondol. Namun tak lama, si Bondol keburu masuk, membuat apa yang dicari Yongja tak sempat ia dapatkan. Ternyata Yongja sudah menyadari dan mengetahui jika anaknya si Bondol adalah orang di balik kecelakaan yang menimpa Yunso dan sekretarisnya Pak Jo. Dan juga ternyata orang yang selalu melakukan tindakan kekerasan dan kriminal bukanlah Yongja, melainkan si Bondol. Kembali ke Yunso yang telah selesai berlatih tari balet. Karena sudah tak kuasa menahan kerinduannya kepada Kim Dan, ia pun kali ini berpamitan kepada Yumi dan langsung pergi ke gereja untuk mencari Kim Dan. Sesampainya di gereja, bukannya Kim Dan yang Yunso temui, melainkan si senior yang malah berkata untuk tidak mencari Kim Dan lagi, karena hal itu yang terbaik bagi mereka berdua. Akan tetapi, Yunso yang sudah tak kuasa menahan perasaannya, malah datang ke tempat pertama kali Yunso dan Kim Dan bertemu. Di sana Yunso terus memanggil-manggil nama Kim Dan, seolah Yunso tak bisa hidup tanpanya. Ternyata Kim Dan mendengar perkataan Yunso yang terus memanggilnya dan langsung menghampiri Yunso. Tetapi walaupun Yunso sudah memohon, Kim Dan tetap dengan pendiriannya untuk tak lagi bersama Yunso. Mendengar itu, Yunso akhirnya mengerti dengan keputusan Kim Dan. Lalu Yunso pun berkata jika bukan Kim Dan lah yang mencampakannya, melainkan dirinya sendiri. 너 내가 널 버리고 간 거야. 없었던 것처럼. Kim Dan sendiri kali ini mengurusi si nenek. Hingga ia pun ketiduran dan kembali memimpikan sosok anak kecil bersama sosok gadis. Hingga ketika Kim Dan terbangun, si nenek sudah menghilang dari tempat tidurnya. Kim Dan dengan perasaan panik berusaha mencari keberadaan si nenek. Hingga ia menemukan si nenek berada di tempat saat suaminya menghilang. Di sana Kim Dan mendapatkan pelajaran dari si nenek tentang perasaan bahagia bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang yang benar-benar tulus. Walaupun pada akhirnya mereka harus terpisah oleh waktu. Tetapi momen-momen saat bersama, hal itu lebih dari cukup. Serta sebenarnya selama ini si nenek mengetahui bahwa suaminya adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Tak lama setelah itu si nenek pun meninggal. Tetapi sekarang Kim Dan mendapatkan pelajaran berharga dari ketakutannya mencintai dan dicintai Yunso. Untuk langkah awal,
Kim Dan pun ingin mencari tahu terlebih dahulu siapakah sosok anak kecil yang selalu ia impikan. Yang Kim Dan yakini itu merupakan bagian dari masa lalunya. Untuk menemukan jawabannya, Kim Dan pun memutuskan pergi ke tempat masa lalunya. Hingga ia menemukan rumah yang selalu ada di mimpinya. Dan di sana, Kim Dan mengingat dirinya di masa lalu yang mengalami penyiksaan dari ayahnya. Serta ternyata, gadis kecil yang selalu ada di mimpinya adalah Yunso. 서울도 아니고 러시아에 간다고. 분명히 있었던 애야. 걔를 위해서. Sementara Yunso sedang berlatih untuk pentas tari balet akbar yang disebut Giselle. Di tengah tariannya, Yunso kembali teringat dengan wajah sang pujaan hati Kim Dan. Bahkan, Yunso membayangkan jika Kang Woo yang sekarang berada di depannya adalah Kim Dan. Hingga karena itu, Yunso hampir kehilangan kendali karena berusaha mencium Kang Woo, yang menurut Yunso itu adalah Kim Dan. Karena kejadian itu, Yunso pun meminta kepada Kang Woo untuk memberinya cuti. Serta Yumi menyarankan kepada Yunso untuk healing ke tempat masa lalunya. Yunso malah bertemu dengan Kim Dan yang berada di sana juga. Akan tetapi, karena perasaan kedua orang ini masih belum menemukan titik temu, mereka di sana hanya saling sapa. Yunso datang ke tempat itu bukan hanya untuk healing, tetapi mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mencari tahu keberadaan bocah yang selalu bersamanya pada masa lalu. Namun, karena Yunso tak memiliki petunjuk tentang bocah itu, Yunso awalnya cukup kesulitan mendapatkan informasi yang ia cari. Hingga ia menanyai ibu-ibu di sana tentang ciri-ciri bocah laki-laki yang Yunso maksud. Dan Yunso pun akhirnya mendapatkan jawaban dari si ibu-ibu itu. Jika kemungkinan besar, bocah yang dicari Yunso sudah meninggal. Membuat Yunso langsung bersedih lalu pergi ke tempat kenangan bersama sang bocil tersebut. Yang ternyata Kim Dan pun berada di sana dan langsung memeluk Yunso. Kim Dan mengetahui jika orang yang dimaksud Yunso adalah dirinya. Tetapi karena tidak bisa menjelaskan hal itu, Kim Dan hanya berusaha menenangkan Yunso. Lalu Yunso pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada si bocah laki-laki itu. 정말 신이 있다면 Setelah itu, Yunso kemudian meminta Kim Dan dengan tulus untuk tak meninggalkannya sendirian. Karena sudah kehilangan kedua orang tuanya, kerabatnya, dan bocah itu. Membuat Yunso seolah sendiri di dunia ini. Dan apabila Kim Dan pergi, maka Yunso sudah tidak memiliki satu orang pun yang peduli padanya. Dan meminta Kim Dan untuk berada di sampingnya. Mendengar itu, Kim Dan hanya menjawab jika kali ini ia meminta satu permintaan lagi dari 3 permintaan yang merupakan syaratnya dulu saat diterima menjadi sekretaris lagi oleh Yunso. Yaitu, Kim Dan meminta Yunso untuk memberinya waktu dan menunggu. Sebab ada sesuatu yang harus Kim Dan selesaikan terlebih dahulu. Yunso yang mendengar itu malah kembali bertanya hal apa yang akan diselesaikan Kim Dan. Tetapi Kim Dan tak menjawab dan hanya berpesan untuk menjaga diri dan rajin berlatih. Sebagai bukti, Kim Dan lalu memberi sapu tangan miliknya kepada Yunso dan kemudian pergi meninggalkan Yunso. 그거잖아. Ternyata hal itu kembali dilihat oleh Kang Woo dan langsung menghampiri serta memeluknya. Tetapi Yunso yang sudah membuat janji dengan Kim Dan seketika langsung menampar Kang Woo. Tetapi Kang Woo yang tak pantang menyerah kemudian berkata kepada Yunso untuk tidak menyia-nyiakan perasaan dan jangan bergantung kepada seseorang pria yang selalu melarikan diri. Namun
Yunso menjawab jika itu adalah keputusannya dan memperingatkan Kang Woo untuk tak lagi mencampuri urusannya bersama Kim Dan. Kang Woo yang mendengar itu kembali berkata, jika dirinya tak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mendapatkan hati Yunso. Keesokan harinya, seolah ingin memegang janji kepada Kim Dan, Yunso pun mengikatkan sapu tangan yang diberikan Kim Dan ke tas miliknya. Saat di kantor, Yunso mendengar rumor jika dirinya digosipkan berpacaran dengan Kang Woo oleh orang-orang di sana, membuat Yunso meminta Kang Woo untuk bekerja secara profesional, serta jangan mencampur adukan urusan hati dan pekerjaan. Di sisi lain, ternyata Yongja menyuruh si Bondol untuk menyogok anggota penari agar memilih Nina menjadi penari utama. Sementara Yunso menanyakan kebimbangan hatinya kepada Yumi, yaitu bagaimana jika ada seorang laki-laki membuat janji untuk kembali dan hanya memberikan jaminan berupa sebuah benda. Mendengar itu, Yumi pun berkata jika laki-laki seperti itu tak lain sedang berbohong, membuat Yunso kembali gelisah galau merana. Sementara itu, ternyata tujuan Kim Dan menyelesaikan sesuatu, yaitu ingin menemui ayahnya dulu yang kini sedang di rumah sakit. Dengan sangat marah, Kim Dan pun kemudian bertanya kepada ayahnya, kenapa dulu ayahnya selalu menyiksanya. Tetapi ayahnya yang sedang sakit hanya bisa mengatakan maaf. Tak lama ayahnya pun meninggal. Di tengah rasa gelisahnya, sang senior kembali datang, membuat Kim Dan mempertanyakan kenapa sang dewa memperlakukannya seperti ini. Si senior menjawab jika hal itu adalah rahasia dari sang dewa. Namun yang jelas, orang yang Kim Dan benci saat ini, yaitu ayahnya, sangat menderita dalam hidupnya karena penyesalan dari dosa yang telah ia lakukan. Bahkan, ia menyumbangkan semua hartanya kepada anak-anak dan mendedikasikan hidupnya ini untuk menolong anak-anak yang kesusahan. Mendengar itu, Kim Dan kemudian pergi dan berkata bahwa ia akan mencari jawaban dari teka-teki yang lain yang diberikan sang dewa kepadanya. Dan terlihat Kim Dan yang sedang berada di sebuah resto dengan alkohol di depannya. Hingga tak lama, datanglah Kang Woo ke sana sambil mengatakan identitas Kim Dan sebagai seorang malaikat. Lalu Kang Woo mewanti-wanti Kim Dan jika dirinya tak akan menyerah mendapatkan hati Yunso, membuat Kim Dan yang mendengarnya merasa keheranan kenapa Kang Woo bisa mengetahui jika dirinya seorang malaikat. Sesudah itu, dengan rasa penasarannya, Kim Dan berusaha masuk ke kediaman Kang Woo. Tetapi penjaga di sana menghadang Kim Dan. Untung saja sang seniornya datang dan menyamar menjadi Kang Woo. Di kediaman Kang Woo, Kim Dan pun menemukan sebuah foto wanita yang sangat mirip dengan Yunso. Awalnya ia berpikir jika perempuan itu adalah Yunso. Tetapi saat Kim Dan melihat foto itu lebih teliti, ternyata perempuan itu bukanlah Yunso. Dan tak lama Kang Woo pun datang ke sana dan mendapati Kim Dan sedang melihat foto wanita di masa lalunya. Akan tetapi, kini Kim Dan lah yang balik mewanti-wanti Kang Woo untuk tak lagi mendekati Yunso. Sebab Yunso bukanlah si wanita yang ada di foto itu. Tetapi Kang Woo pun bersikeras untuk tetap berusaha mendapati hati Yunso. Di sisi lain, terlihat Yunso yang sedang gelisah apakah Kim Dan akan datang atau tidak. Hingga tak lama, rasa gelisah yang dirasakan Yunso terjawab ketika Kim Dan datang dan mengucapkan Sarangheo dan disusul dengan penciuman yang tulus. 헤어지고 나면 죽어. 알았어? 사랑해.